Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibaca brosurnya? Sudah, Ustaz. Ada yang perlu ditanyakan? Sementara belum ada pertanyaan yang masuk. Tidak ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya. Kalau tidak, ini ada pertanyaan dari brosur halaman 8, Ustaz. Halaman 8, Ustaz. Ya, mari. An Abi Hurairah qala atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjidi fa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurahhisa lahu fayusalli fi baitihi farahhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u nidaa bis salati faqala na'am qala fa'ajib rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang buta, yakni Abdullah bin Ummi Maktum, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mempunyai penuntun yang menuntun saya ke masjid." Kemudian dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memberi kelonggaran baginya untuk sholat di rumah. Maka beliau memberi kelonggaran baginya. Tetapi setelah ia berpaling hendak pergi, beliau memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mendengar azan untuk sholat?" Ia menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Bila demikian hendaklah engkau datang." Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, apakah orang yang buta juga disunahkan untuk datang ke masjid, Ustaz? Ya, sama saja. Ini contohnya Abdullah bin Maktum ini orang buta. Ya, ketika itu minta izin Rasulullah untuk tidak datang ke masjid. Karena menurut akal bisa diterima kan? Orang buta untuk jalan kan susah, tidak ada yang nuntun dan sebagainya. Tapi setelah nanya, apakah kalau azan dikumandangkan kamu mendengar? Iya mendengar. Rasulullah katakan kamu harus datang ke masjid. Jadi memang orang itu kalau mau berbuat baik, sudah berulang kali kok saya terangkan. Kalau orang mau berbuat baik, itu biasanya setannya datang. Yang dibayangkan yang jelek-jelek. Tapi kalau mau berbuat jelek, setannya datang juga menghasung. Yang dibayangkan yang baik-baik. Seperti ini orang buta. Mau datang ke masjid sholat jamaah. Terbayang nanti. Bagaimana nanti kalau tersesat jalan. Bagaimana nanti kalau ada kendaraan, mungkin kalau sekarang lebih ramai tuh kendaraan ini, nanti kalau ketabrak, bagaimana, pokoknya membayangkan tentang hal-hal yang membahayakan. Padahal kenyataannya orang buta pun bisa kesana kemari. Orang buta ini tidak lihat jalan, kan bisa kesana kemari. Jalan masa bisa keliling kota ini juga kok. Tapi kalau mau ke masjid nanti khawatir. Jadi untuk kepentingan yang baik itu dibayang-bayangkan tentang risiko yang jelek. Maka akhirnya minta izin bagaimana kalau saya tidak datang aja jamaah ke masjid. Padahal betapa besar manfaatnya datang ke masjid. Tadi sudah diterangkan. Setiap langkah menghapus dosa, dapat pahala, mengangkat satu derajat, menghilangkan satu dosa. Besar kan manfaatnya? Tapi dia nggak mau datang, maunya karena alasannya tidak lihat jalan karena buta. Tapi kalau ke sana kemari bisa, ke masjid takut. Maka Nabi menanya, kalau azan dikumandangkan kamu dengar nggak? Dengar ya Rasulullah, harus datang ke masjid. Itu yang buta pun begitu, apalagi yang melek kan? Maka zaman Rasulullah, di dalam Rasulullah mendidik umatnya supaya memakmurkan masjid. Samping itu supaya selalu ingat kepada Allah. Kalau dengar suara adzan dikumandangkan, tidak datang jamaah ke masjid, rumahnya dibakar. Nah, dari sini ada yang memahami bahwa sholat jamaah ke masjid itu hukumnya wajib. Karena yang tidak datang pun diancam mau dibakar rumahnya. Ya, wajib.
Yang kedua memahami sunnah. Karena kalau itu suatu kewajiban, berarti salat di rumah tidak sah, tidak dapat, malah dosa kan? Tapi kenyataannya Rasulullah juga menjelaskan salat di rumah itu juga dapat pahala, salat sendirian dapat pahala. Hanya jamaah pahalanya 27 kali ganda atau 25 kali. Dengan kata lain, pahalanya lebih banyak kalau sholat berjamaah. Apalagi? Bagaimana sebaiknya apabila kita ingin sholat berjamaah di masjid, tetapi kita tidak seret dengan imam sholat, karena biasanya imam sholat di masjid itu tetap, yang dalam kesehariannya kita tahu perilakunya yang kurang bagus, Ustaz. Kalau dia jadi imam sholat, ya perhatikan saja sholatnya. Kalau sholatnya betul, bacaannya fasih, ya boleh kamu makmum. Nah, perkara perilakunya dia kurang baik, itu kan urusan dia dengan Allah. Tapi yang sholatnya kan betul. Nah nanti aja kalau sholat tak berperilaku tidak baik, nah itu di waktu sholat itu loh. Misalnya sholat jadi imam kok nolah-nolah. Nah itu kamu tegur. Sholat kok sakarpe dhewe, umpamanya jadi imam mestinya duduk at-tahiyat awal kok tidak, ya ditegur. Kalau ditegur nekat, ya sakarpe dhewe ya boleh kamu tidak jamaah dengan imam itu. Tapi kalau imamnya itu memang sholatnya benar, bacaannya benar, rakaatnya benar, sholatnya pun benar. Nah perkara kelakuan di luar sholat itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia. Kamu makmum dengan orang semacam itu sah saja makmumnya. Apalagi yang masuk sementara cukup. Nah, jadi tidak usah kita itu. Jadi makmum itu kepada siapa saja, asal dia sholatnya benar dan orang Islam ya sah kita. Tidak usah milih kuwi imame sapa, golongan apa kuwi ya. Kalau golongannya ora sah, tidak ada model gitu itu. Yang penting Islam. Ya, jadi kita tidak ada aturan kalau sholat imamnya harus satu golongannya, satu jamaahnya atau satu keluarganya, tidak ada itu. Dalam Islam tidak ada. Maka kita boleh makmum kepada siapa saja dan boleh menjadi imam. Jadi orang NTN ini ditekankan menjadi imam ya siap, menjadi makmum ya siap. Tidak usah rebutan aja. Perkara imamnya misalnya keliru, salah, itu tanggungannya imam. Ya, baiknya imam itu membawa kebaikan makmum. Tapi batalnya imam, batal sendiri. Ya, kalau imamnya rusak, batal misalnya, salah, tanggungannya sendiri. Makmumnya tidak menanggung. Maka kewajibannya kalau imamnya keliru, salah, imamnya berkewajiban menegur, mengingatkan. Nah ini masalah sholat jamaah. Apalagi? Ada dari Brasil halaman pertama masuk kedua. Ya. An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatu rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjidi la yukhriju illa sholatu lam yahtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu Allahumma shalli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara sholata. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatnya seorang dengan berjamaah di masjid itu berlipat ganda pahalanya dengan 25 kali lipat daripada sholatnya di rumah dan di pasar. Yang demikian itu karena apabila dia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian berangkat ke masjid yang mana tidak ada yang menggerakkannya untuk berangkat ke masjid itu kecuali untuk sholat. Maka tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah, kecuali dengannya diangkat satu derajat untuknya, dan dihapuskanlah dengannya satu kesalahannya. Dan apabila dia telah sholat, para malaikat terus menerus mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya dan selama belum batal wudunya. Malaikat mengucapkan, Allahumma sholli alaihi,
Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah berkah kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Dan senantiasa dia dianggap sholat selama dia menunggu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan tentang malaikat mendoakan orang-orang yang sholat. Apakah orang yang sholatnya tidak khusyuk dan ia mencoba untuk khusyuk juga didoakan oleh malaikat? Ya, umum itu didoakan semua. Jadi malaikat mendoakan orang-orang yang sholat berjamaah tadi. Jadi orang datang sholat jamaah di masjid, dapat nilai pahalanya lipat 25 atau 27. Setiap langkah kakinya menuju ke masjid itu, kalau niatnya ke masjid itu untuk sholat, setiap langkah kakinya diangkat 1 derajat dan diampuni 1 kesalahan, dihapus 1 kesalahannya. Ditambah lagi malaikat mendoakan pada mereka. Jadi yang didoakan siapa? Orang yang sholat berjamaah. Didoakan oleh malaikat tadi. Maka betapa besar nilainya. Nilainya sholat sendiri dengan nilai jamaah. Ya, begitu besar terpautnya. Sampai malaikat pun ikut aktif mendoakan orang yang sholat berjamaah itu. Di samping dihapus dosanya. Ya, setiap langkah kakinya diangkat derajatnya. Kemudian nilainya dilipat gandakan. Malaikatnya aktif mendoakan. Siapa tidak tertarik dengan keindahan semacam itu? Ya. Karena apa toh? Salat berjamaah di masjid itu ya. Manfaatnya besar sekali. Selain dia mendapat nilai-nilai dari salat tadi, ada nilai silaturahim. Sering ketemu dengan saudara-saudara, tetangga-tetangga. Ya, mungkin kalau di rumah jarang ketemu, ya ketemunya di masjid. Di masjid sering ketemu. Kalau aktif jamaah 5 waktu, sholat itu paling tidak 5 kali dia bertemu. Ya, akhirnya malah menjalin ukhuwah. Dan pada zaman Rasulullah, ketemuan antara satu dengan yang sahabat itu dimanfaatkan sekali. Makin menjalin ukhuwah, makin rapat, makin ya satu sama lain saling bantu-bantu, tolong-menolong. Jadi tidak kenal-mengenal itu tidak. Ya, kenal. Kalau sekarang kita di masjid-masjid pun juga kan tidak pernah kenal dengan kanan kiri kita. Nah, memang ukhuwahnya mulai rapuh. Terus? Sementara cukup, Ustaz. Ya. Sudah cukup, kita jawab aja pertanyaan. Tanggal 26 Juni, nomor 7, Ustaz. Ayo. Sujud sahwi itu dilakukan apabila melakukan kesalahan dalam sholat wajib ataukah sholat sunnah, Ustaz? Atau kedua-duanya? Diterangkan di situ dalam sholat itu yang jelas apabila ada kekeliruan di dalam sholat. Jadi praktekan itu dalam sujud sahwi. Itu sholat wajib. Ya, ada kekeliruan maka sholat wajib. Tapi karena sholat sujud sahwi itu dikerjakan karena adanya sesuatu kekeliruan di dalam melaksanakan sholat. Ya, mestinya duduk kok berdiri, mestinya sujud kok tidak, umpamanya itu. Nah, itu maka sholat sunnah pun kalau memang ada kekeliruan, ya, misalnya mau sholat tahajud 2 rakaat, lah kok 2 rakaat masih berdiri lagi, belandang kan, ya boleh aja dilakukan sholat itu, sujud sahwi. Jadi setiap ada kekeliruan dalam menjalankan sholat itu. Apalagi? Air liur dan bulu anjing itu apakah termasuk najis, Ustaz? Ya? Air liur dan bulu anjing itu apakah termasuk najis, Ustaz? Yang dimaksud najis gimana? Itu kan sudah diterangkan tuh dalam brosur tahun berapa itu. Malah saya jelaskan, anjing itu apabila kamu melepas anjing untuk berburu itu dilepas dengan bismillah. Kemudian menangkap binatang buruan. Ya. Anjing menangkap binatang buruan itu dengan apa? Dengan tangan? Kan dengan moncongnya kan? Dengan moncong itu kena liurnya enggak kira-kira? Pasti kena kan? Itu pun kalau binatang yang ditangkap tadi dalam keadaan mati karena berkelahi dengan anjing penangkap tadi. Ya. Kemudian dibawa
pulang diberikan yang punya anjing, majikannya, ya, boleh dimakan, nggak usah disembelih. Tangkap anjing tadi, kena berlumuran liur anjing, itu boleh dimakan, tidak usah disembelih. Ya, bagaimana? Kalau pengertian kamu najis mukhalathah, apalagi bulunya. Bulunya. Jadi memang ada perintah apabila anjing itu walagho itu artinya minum, ya. Apabila anjing minum di tempat air minum yang biasa dipakai oleh manusia, kalau di desa misalnya di gentong apa itu tuh, ya, siakan air kok diminum anjing. Kalau itu menjilat-jilat kan. Memang anjing itu kalau minum menjilat-jilat, tidak seperti kambing, tidak seperti kerbau, tidak jilat-jilat itu. Nah, kalau ada anjing minum di tempat bejana yang bisa dipakai untuk air minum manusia, maka sisa air yang diminum anjing itu dibuang. Terus tempatnya dibasuh 7 kali. Yang sekali dicampur dengan bu. Itu saja. Kalau menjilat di tempat lain, tidak ada peraturan begitu. Maka tadi dipakai untuk berburu pun tidak ada. Binatang yang diburu sebelum dimasak harus dicuci 7 kali, dicampur dengan debu. Ya, wong arep timpangan malah kon gosoi debu itu gimana? Tidak ada itu. Itu. Jadi kesimpulannya dibasuh 7 kali itu, kalau bejana itu tempat minum, dipakai minum oleh anjing, sisa air dibuang, tempatnya disuci 7 kali, sekali dicampur dengan debu. Kalau menjilat di tempat lain, tidak ada syariat untuk membasuh seperti itu. Bulunya tidak najis seperti yang dimaksud orang. Kan ada toh orang yang menerangkan, kalau anjing itu basah, ya, tersentuh oleh tanganmu yang kering, katanya itu nempel di situ, maka najis mughaladah, harus dibasuh 7 kali. Tapi kalau basah sama basah tidak. Kalau kering sama kering tidak. Ya dah? Tidak ada aturan-aturan itu. Babi dikiaskan juga dengan anjing, katanya juga najis mughaladah. Tidak. Babi itu haram dimakan. Kalau dipegang tidak apa-apa. Jika memegang babi itu boleh saja. Tapi kalau megang daging babi terus dimakan nggak boleh. Kalau megangnya aja boleh. Lalu numpak babi entuk kok nek gelem babine mbok tumpaki. Apa lagi? Seorang anak hasil dari zina tidak punya ayah atau wali secara hukum Islam. Lalu bagaimana dengan anak angkat, Ustaz? Anak angkat itu dengan anak zina lain. Sama-sama. Kalau itu anak angkat, walinya, ya anak angkat itu bapaknya sendiri. Anak angkat itu bapak angkatnya tidak bisa menjadi wali, bukan wali. Ya, anak angkat itu dia masih punya bapak. Bapaknya bukan yang mengangkat, ya bapaknya sendiri. Tapi kalau anak hasil zina, dia tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Nah bapaknya kan yang menghamili, ya tak? Bapaknya yang menghamili itu kan, tapi menurut hukum Islam itu bukan bapaknya. Sebab yang disebut bapak itu anak lahir dengan hubungan pernikahan yang sah. Bapak ibu sudah ada hubungan pernikahan sah, terus melahirkan seorang anak, lah itu namanya punya bapak. Kalau hasilnya, ya, hamil tadi hasil perzinaan belum nikah, maka anak lahir tidak punya bapak, punyanya ibu saja. Punyanya ibu. Karena tidak punya bapak, maka kalau bapaknya meninggal pun nggak dapat warisan. Kalau dia perempuan mau nikah, bapaknya pun tidak sah menikahkannya, walaupun formalnya di bapak, tapi hukumnya bukan. Maka josok dua anak zina. Kalau mau punya anak, nikah dulu. Ya. Nah kalau begitu yang dosa bapaknya apa anaknya? Siapa yang dosa? Ya bapaknya karo ibune. Kalau anaknya ndak, maka jangan disia-sia. Wah, dia anak jadah aja dicedai.
Anak jadahi gitu. Jadi nggak boleh. Anak yang lahir dengan hasil perzinaan itu sebetulnya tidak membawa dosa orang tuanya. Anaknya tetap suci, bersih, seperti anak-anak yang lain lah. Apalagi jika mempunyai tetangga yang rumahnya digunakan untuk berzina, apakah kita juga terkena dosa atau azabnya, Ustaz? Tidak, kalau memang kamu tidak tahu. Ya, nah kalau kamu tahu di situ dijadikan tempat pelacuran, nah kamu cegah itu. Diingatkan. Kalau tidak mau diingatkan, langsung sampaikan pada pemerintah, aparat penegak hukum. Tidak boleh itu. Perzinaan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa bi. Maka kalau tidak punya kuasa ya dengan lisan sampaikan kepada penguasanya biar ditindaklanjuti itu. Perzinaan, pelacuran dan sebagainya itu merusak mental, merusak moral bangsa itu. Kalau kamu tahu diam saja, tidak ada usaha untuk memberantasnya, ya kamu berarti menyetujui perbuatan perzinaan, ya dosa wong menyetujui. Pemenang kamu malah ngewangi golek ke pelenggan, ya. Oh, kalau kamu ingin tempat saya itu ada, ya. Dengan rumah saya dekat, malah ikut nawar-nawarkan. Dosa itu. Apalagi suami dari adik ibu sama saya, yakni seorang wanita, apakah termasuk mahram apa tidak, Ustaz? Suami dari adik ibu sama saya, yakni seorang wanita, termasuk mahram apa tidak? Tidak. Bukan mahram. Ya. Mahram itu yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 23 itu loh mahram. Ya. Kalau suaminya adiknya ibu berarti kan pale toh. Tapi pale gandeng suaminya bule jadi pale, tapi itu bukan mahram. Orang lain itu. Nah kalau paklenya adiknya ibu itu yang laki itu mahram. Kakaknya ibu yang laki mahram, adiknya ibu yang laki mahram. Kalau adiknya yang perempuan, lakinya tadi suaminya bukan mahram. Apalagi? Saya pernah mendengar dari teman bahwa ada 4 hewan yang apabila kita bunuh, kita masuk neraka. Apakah hal tersebut benar, Ustaz? Jika benar, keempat hewan itu apa saja? Teko kancamu, teko aku piye. Temanmu menerangkan begitu, 4 hewan masuk neraka. Apa? Tanyakan saja temanmu itu. Saya nggak ngerti itu. Apalagi? Kata teman saya, di MTA itu daging anjing dan kata hukumnya halal. Apakah itu benar, Ustaz? Teko kancamu kuwi mau. Teman kok nggo dalil. Kata teman saya, temanmu main ngendi dan dia orang mana, ngerti nek kok ngendi. MTA itu tidak berhak menghalal haramkan apa saja. Apa itu daging anjing, apa daging ayam, apa daging sapi, daging babi, dan yang lain-lain. Al-halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya. Yang haram yang haramkan oleh Allah dalam kitabnya. Jadi MTA tidak berhak menghalal haramkan makanan, minuman, pakaian dan segalanya. Tidak punya. Maka itu kalau temanmu ngomong MTA itu, ya di MTA itu daging babi tidak haram atau tidak daging anjing tidak haram, itu bohong, itu temanmu itu bohong. MTA nggak pernah ngajarkan semacam itu. MTA itu majelis tafsir Al-Quran. Yang dipelajari Al-Quran, yang dipelajari hadis Rasulullah. Lah apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, terang dalam hadis, itu disampaikan apa adanya. Itu bukan ajarannya MTA, bukan. MTA tidak punya ajaran apa-apa. Apalagi masalah ibadah kan, pemenang Allah itu. Apalagi? Untuk menghilangkan kesombongan, adu-adu, suka mencaci, itu sangat sulit.
Untuk itu mohon nasihatnya untuk menghindari semua itu, Ustaz. Itu yang bisa ya dirimu sendiri. Di samping itu dekat-dekatlah pada Allah. Perlu dimengerti dulu sombong itu apa toh? Sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, yang disebut sombong itu menolak kebenaran. Jadi kalau ditunjukkan ke jalan yang benar, ditunjuki kebenaran, kamu menolak, itu sombong kamu. Atau suka meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Mungkin karena pendidikannya, mungkin karena pakaiannya, mungkin karena kendaraannya, mungkin karena keturunannya, dan yang lain-lain. Jadi menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, terus menganggap orang lain lemah, itu sombong. Kecuali kalau kita merasa lebih, ya, kita sebagai orang yang beriman merasa lebih mulia daripada orang-orang kafir, itu betul. Karena kalau perasaan lebih mulia orang yang beriman dibanding orang kafir itu, yang melebihkan itu Allah, bukan dirinya sendiri. Ya. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa. Dan orang-orang kafir kata Allah ulaika kal an'am balhum adall, seperti binatang ternak bahkan lebih rendah. Kita sebagai manusia ya mesti merasa lebih mulia tuh daripada binatang ternak. Lah itu yang melebihkan itu Allah. Tapi kalau kelebihan-kelebihan itu perasaan dirinya sendiri, ya, karena pakaian saya lebih baik dari pakaiannya orang itu, oh saya lebih mulia. Oh karena pendidikan saya lebih tinggi dari saudara itu, saya merasa lebih mulia. Belum tentu. Kemuliaan bukan terletak pada pakaian, bukan terletak pada pendidikan, tapi terletak pada ketakwaan kepada Allah. Maka fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Kamu jangan merasa dirimu suci, merasa lebih suci daripada yang lain. Ya. Padahal asal kejadianmu sama. Manusia itu asal kejadiannya kan sama. Sama-sama dari setetes air yang menjijikkan kalau dilihat. Dadine manusia kok do kementus. Ya. Wong asale padha kok. Asalnya sama. Kenapa kamu merasa lebih dari saya? Nanti kembalinya pun sama juga. Kemana kembalinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kembali kepada Allah, yang dibawa pun sama. Wong sugih, ya, montore 5 nang omah. Karo sing ora duwe, iki mati gawane padha. Sama kan? Mobilnya enggak ada yang dibawa. Sing duwe anak karo sing ora gawane ya padha. Enggak ada, mati anaknya dibawa kan enggak ada. Suaminya tidak ada. Semua yang dibawa apa? Ya amalnya saja masing-masing. Jadi semua yang dimiliki di dunia yang kadang menjadi kebanggaan karena memiliki sesuatu, akhirnya merasa dirinya mengangkat dirinya lebih mulia daripada yang lain. Sombong. Apa yang kamu miliki itu hakikatnya semua pemberian dari Allah. Allah memberikan sesuatu kepadamu itu bukan untuk kesombongan, tapi supaya bersyukur. Maka kalau sombong, ya, itu serbanku, kata Allah. Sombong itu serbannya Allah. Tidak boleh orang memakainya. Maka siapa memakai serban Allah, pasti akan hancur. Jadi yang boleh sombong itu hanya Allah. Kalau manusia tidak dibolehkan. Karena orang mempunyai kelebihan harta, kelebihan pangkat, kelebihan apa. Semua ini yang pemberian Allah. Mengapa tidak kamu syukuri malah untuk menyombongkan diri. Nah, cara menghilangkan bagaimana? Nah, maka ingatlah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apa kamu tidak memperhatikan? Kamu bisa apa? Ya. Yang memberikan itu sehingga kita bisa berbuat apa-apa, siapa yang memberi itu. Jadi itulah mengenang dirinya, dari mana kita asalnya, terus untuk apa kita di dunia ini, terus kemana setelah ini, lah itulah direnung itu.
Mudah-mudahan dengan begitu bisa mengendalikan dirinya sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan sama sekali kesombongan itu. Itu harus dirinya sendiri yang berusaha. Apalagi? Sebelumnya ada pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Dari brosur halaman 2. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalul 'abdu fi sholatin ma kana fi musallahu yantadhiru sholata wa taqulul malaikatu Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu hatta yansharifa aw yuhdisa. Qultu ma yuhdisu? Qala yaqtu aw yadritu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa seorang hamba terhitung salat selama dia berada di tempat salatnya untuk menunggu datangnya waktu salat wajib. Dan malaikat mendoakan, Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah berilah ampun kepadanya, ya Allah berilah rahmat kepadanya. Yang demikian itu hingga dia berpaling atau dia berhadas. Aku Abu Rafi bertanya, apa yang dimaksud berhadas itu? Abu Hurairah menjawab, kentut yang tidak berbunyi maupun yang berbunyi. Pertanyaan, apakah malaikat juga akan mendoakan orang yang sholat sendirian? Kalau yang diterangkan di dalam hadis tadi, orang yang sholat berjamaah. Didoakan oleh malaikat itu orang yang sholat berjamaah. Ya. Jadi kalau tidak dijelaskan ya jangan ditanyakan. Jadi yang dijelaskan itu orang yang sholat berjamaah. Itu kan diterangkan kan orang yang terhitung sholat selama dia berada di tempat sholat. Untuk menunggu datangnya waktu sholat wajib. Malaikat mendoakan, yang didoakan ini orang yang menunggu. Ya, untuk bisa mendapatkan sholat jamaah. Jadi mau sholat jamaah, belum ada teman, tunggu di situ. Nah, selama menunggu untuk memperoleh sholat jamaah itu, dia sudah dihitung seperti orang mengerjakan sholat. Begitu besar kan nilainya sholat jamaah itu. Daripada sholat sendirian, ya. Kalau sholat sendirian apa didoakan malaikat, tidak dijelaskan situ. Yang dijelaskan didoakan malaikat malah orang yang menunggu walaupun belum sholat. Akan sholat, tidak ada temannya, tunggu biar mendapat sholat jamaah. Nah, selama menunggu itu dihitung. Didoakan malaikat, tambah dihitung mendapat pahala seperti orang mengerjakan sholat. Padahal belum sholat, baru menunggu tadi. Apalagi? Halaman 2 masuk ke 3. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajatan. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, di perumahan tempat tinggal saya pada waktu salat zuhur dan asar itu jamaahnya tidak ada atau sering kosong. Kadang-kadang saya salat sendirian di masjid itu. Pertanyaan, bagaimana kalau saya salat di rumah saja dan saya bisa berjamaah dengan istri saya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, boleh saja. Masa di masjid nggak ada orangnya sama sekali? Ning wis salat ning masjid ora jamaah, ning omah jamaah ya ning omah. Oh ning masjid iki perlune ben entuk jamaah kok. Berarti masjid itu didirikan di tengah-tengah kampung atau desa yang tidak ada orang Islamnya itu berarti. Kalau ada orang Islam mesti ke masjid kan? Masa masjid kok? Yang masjid dhewe, azan dhewe, qomat dhewe, ra nek sing Allah Akbar Allah, kamu sampai hayya 'alas shalah, ora nek sing teko berarti ra nek wong Islam di kampung itu. Apalagi sementara cukup. Ya, terus tanggal 3 Juli. Ya. Pada suatu jamaah salat, imam menjamak dan mengqashar. Kebetulan saya juga ingin menjamak dan mengqashar. Tetapi saya ketinggalan 1 rakaat. Apakah saya harus berdiri lagi untuk melengkapi kekurangan apabila imam sudah salam, Ustaz? Ya iya, jenenge kurang tuh ya dilengkapi no. Kamu merasa kurang 1 rakaat, maka kalau imamnya sudah selesai, kamu menambah kekurangan. Ya, kalau kamu tidak nambah berarti kurang. Itu namanya makmum masbuk, makmum yang terlambat. Jadi kapan menggenapi keterlambatannya? Kalau imamnya sudah selesai. Kamu meneruskan menggenapkan kekurangannya tadi. Terus? Warga MTA mengadakan kejuaraan tenis meja lokal setiap tahun sekali. Yang gunanya untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah.
Dan manfaat yang lain adalah untuk mengambil bibit-bibit unggul dari olahraga tersebut. Hingga pertanyaan ini saya tulis, MTA punya pelatih yang mumpuni untuk melatih di olahraga tersebut. Untuk itu saya usul, bagaimana kalau tenis meja kembali dihidupkan di Kemelayan? Berhubung di sepak bola MTA sudah punya kesatria MTA, Ustaz. Ya boleh aja hidup itu. Kamu datang ke sini badminton boleh, tenis meja boleh, itu kan? Boleh. Ya jangan saya yang menghidupkan, tidak kober saya. Kalau kamu punya bakat-bakat, hidupkan saja di sini, boleh aja untuk badminton boleh, untuk tenis meja boleh. Nah, malah ini untuk sepak bolanya yang 14 tahun ke bawah itu dapat juara full. Kemarin sudah main di Jakarta dengan Bali 3-0 untuk MTA. Dengan Kalimantan Selatan 4-0 untuk MTA. Dengan DIY 0-0. Dengan DKI daerah khusus istilahnya ibu kota Jakarta 0-0. Maka MTA juara full. Nanti akan main lagi menunggu juara full yang berikutnya. Nanti sang juara kalau sang juara. Tapi konon kabarnya kemungkinannya mainnya kalau tidak di Sumatera, di Sulawesi. Ya. Karena fullnya yang jauh-jauh. Ya, syukur nanti mainnya masih di Aceh, Sisan gitu, malah nilai sedulur di sana kan. Ya. Ini sudah juara full ini. Kemarin selama 9 hari pas 10 hari tidurnya di majelis MTA di Tangerang. Temannya Pak Wardi sana. Jadi di Majelis Tangerang, di sana kebetulan dekat dengan lapangan, kalau pagi bisa latihan sambil nunggu itu. Nah, mainnya di Senayan kan, akhirnya sudah selesai hari Senin kemarin, sudah pulang dengan juara full untuk mencari kejuaraan nasional, nanti menunggu pertandingan full yang berikutnya ini. Nanti terus main lagi sang juara dengan sang juara. Ya. Jadi MTA orang mau ngaji tok bal-balan ya iso sampai main di tingkat nasional. Kemarin di Jawa Tengah sudah menjadi juara Jawa Tengah. Karena menjadi juara Jawa Tengah maka menjadi wakil Jawa Tengah untuk maju ke tingkat nasional. Nah, pertama kemarin dapat yaitu dengan Bali 3-0 dan Kalimantan Selatan 4-0 dengan DIY 0-0 dengan DKI 0-0. Entah nanti dapat juara mana nanti. Apalagi? Saya makmum masbuk, sedang imam baca nyasir. Maka saya langsung takbiratul ihram, lalu baca iftitah dan al-fatihah. Sebelum sempat membaca surat atau ayat Al-Quran, imam sudah ruku'. Yang demikian itu, saya sudah dihitung mendapat 1 rakaat apa belum, Ustaz? Sebetulnya, kalau imam sudah ruku', ya, kamu nggak usah baca surat, baca ayat pun kan ya boleh kan? Tidak harus surat. Hanya kalau membaca itu kamu tidak harus baca surat sampai selesai, enggak. Baca ayat pun boleh. Ambil ayat yang pendek-pendek kan boleh. Ya. Syukur selesai surat, kalau tidak selesai surat ya ayat ya boleh kan? Misalnya ambil surat Ikhlas, diambil aja 1 ayat kan boleh kan? Atau ambil surat yang pendek, Inna Atainakal Kausar 3 ayat saja kan juga selesai. Jadi kalau imamnya ruku', kamu tinggal baca sesudah Al-Fatihah, diteruskan saja, baca dulu 1 ayat atau kalau mungkin surat ya surat, kalau tidak mungkin ya 1 ayat. Apalagi? Apabila keluar mani ketika akan sholat, apakah harus mandi dulu, Ustaz? Oh iya. Jelas. Tak boleh wudu, nggak boleh, harus mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apalagi? Ketika kencing, ternyata celana saya terkena air kencing. Ketika itu dibersihkan langsung dengan air. Apakah yang demikian itu masih terkena najis, Ustaz? Ya kalau sudah dibersihkan ya sudah tidak. Kalau memang sudah dibersihkan, namanya kan sudah dibersihkan, ya sudah bersih. Lah kalau membersihkannya tidak bersih, berarti masih kena, kan? Mau dibersihkan kok tidak bersih.
Maka kalau kencing ya aja ngencingi celana. Apalagi? Bagaimana angkat tangan setelah bangun dari sujud bagi makmum masbuk yang terlambat 1 rakaat, Ustaz? Iya maksudnya. Bagaimana mengangkat tangan? Setelah bangun dari sujud bagi makmum masbuk yang terlambat 1 rakaat. Ya sudah, angkat tangan gimana yang ditanyakan? Yang jelas 4 tangan itu ada 4 tempat. Takbiratul ihram, mau ruko, bangkit dari ruko, mau berdiri, masuk rakaat 3 setelah duduk at-tahiyat awal. Itu ada. Kalau tidak mengalami seperti itu, ya, terlambat 1, imamnya sudah berdiri, duduk at-tahiyat awal, berdiri masuk rakaat ketiga, kamu baru dapat 1. Ya, tidak usah angkat tangan. Jadi 4 rakaat ada 3 tempat tadi. Takbiratul ihram, mau mulai sholat, mau ruko, bangkit dari ruko, berdiri rakaat 3 dari at-tahiyat awal. Terus? Apakah boleh orang yang haid membaca Al-Quran? Kalau boleh, surat apa dan ayat berapa yang membolehkannya, Ustaz? Apa? Itu pakai surat apa ayat atau gimana dah? Surat apapun boleh. Surat apapun boleh. Yang jelas, orang yang haid itu, yang dilarang, jelas-jelas dilarang, itu sholat, puasa, tawaf, wukuf saja boleh kok. Orang haji, kemudian datang bulan atau haid, dia tidak boleh tawaf, wukuf malah boleh. Wukuf di Padang Arafah itu boleh. Maka wanita yang sedang datang bulan atau haid itu yang tidak boleh puasa, sholat, tawaf, dan berkumpul dengan suaminya. Kumpul dalam arti bersetubuh, itu yang tidak boleh. Lainnya itu boleh. Apalagi? Saya mempunyai. Yang boleh dibaca surat apa? Surat apapun boleh. Ya. Nah kalau kamu mengatakan tidak boleh, lah kamu harus menunjukkan larangannya. Ya. Yo. Teruskan. Saya mempunyai bude yang punya penyakit gula dan kolesterol dan bekerja di beteng. Dan dalam kerjanya lebih banyak duduk. Kalau sholat asar pulang dari beteng, tidak bisa sholat dengan berdiri, lalu sholat dengan duduk. Karena kakinya capek dan tidak bisa ditekuk. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Boleh. Idza martukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Apabila diperintahkan kepada kamu tentang urusan agama ini, apalagi masalah sholat ya. Mastata'tum, laksanakan semaksimalmu. Memang sholat wajib itu ya berdiri wajibnya. Tapi kalau maksimal berdiri tidak bisa, tidak mampu ya dengan duduk. Dengan duduk tidak bisa pun boleh berbaring. Artinya tidak boleh alasan tidak bisa berdiri terus nggak sholat, itu tidak boleh alasan. Sholat dengan duduk boleh. Wah, kalau duduk sebentar saja mumet terserah sholat. Ya, dengan tiduran pun boleh. Sholat itu kalau memang bisa. Memang kalau dalam keadaan normal harus berdiri. Kalau berdiri tidak kuat baru boleh duduk. Duduk tidak kuat boleh berdiri. Berdiri tidak kuat duduk lagi kan? Tidak boleh. Jadi boleh. Tidak kuat berdiri, duduk. Tidak kuat duduk, berbaring. Berbaring, tidak kuat, iso mopo. Nek ora kuat apa-apa, melek ora kuat, ambekan ora kuat, disolake. Apa lagi? Saya sebagai pekerja bangunan. Lalu ada orang non-Islam meminta tolong saya untuk mengerjakan rumah untuknya. Apakah saya termasuk orang yang mengambil pimpinan atau wali seorang yang non-Islam, Ustaz? Kok ya ngaji mudengke kok ya angel men. Iya mudengke kok angel men. Lah kowe kon gaweke omahe, dilala sing kon gaweke omahe wong Kristen. Ya kowe kudu manut sing kon gawe omah no. Iya. Wah nek aku manut berarti taat karo wong Kristen. Nek ora taat ya kowe ora entuk nyambut gawe ning kono. Wong sing diomahi saya bikin rumah, tolong dihadapkan rumah saya itu ke timur karena pas di depan timur rumahnya itu jalan besar. Wah kok kaya masjid ndak boleh nih.
Masjidnya madhep ke timur, kamu orang Kristen enggak boleh mbak timur. Loh, kowe tukang tak kon gawe iki gelem ora? Nah, nek ora gelem ora manut karo aku tak ganti tukang kan gitu. Jadi piye sing mudengke piye nek ngene iki? Lah kamu memang bekerja sebagai buruh, ya manut karo majikane to. Ya ndak? Kamu tukang becak, ya manut penumpangnya. Iya ndak? Penumpangnya arep nang gereja, moh. Ini hari Minggu saya tolong antarkan ke gereja. Wah, saya antarkan ke masjid saja. Loh, ini Minggu saya orang Kristen mau ke gereja. Daripada ke gereja ke Kemelayan saja ya. Nah, ora sida numpak becakmu nek. Sebab kalau saya nurut berarti taat dengan orang yang tidak Islam lah. Udah ora contoh-contoh ini tadi. Nah. Apa lagi? Mohon diterangkan fitnah menurut Islam dan apakah sama dengan kata-kata fitnah dalam bahasa kita. Mohon diterangkan bentuk-bentuk dan sifatnya. Karena sudah tasyahud itu ada doa minta perlindungan dan mohon perlindungan dari fitnah hidup dan mati, Ustaz. Fitnah itu asal bahasanya adalah ujian. Inna min amwalikum wa auladukum fitnah. Jadi kadangkala hartamu dan anak-anakmu itu menjadi ujian. Jadi dengan diberi harta jangan merasa untuk kebanggaan dengan anak, jangan itu ujian. Nah, ujian itu bisa lulus, bisa tidak lulus kan itu kan? Ujian. Nah, ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang lulus dengan ujian menyenangkan, tapi nggak lulus dengan ujian yang menyedihkan. Sebaliknya, dengan ujian yang menyedihkan malah lulus, dengan yang menyenangkan tidak lulus. Harta itu orang kalau punya harta banyak, seneng dong mestinya. Tapi justru dengan senang itu mungkin menjadikan kamu lupa kepada Allah. Di sini sholat sregep, ngaji sregep, bareng dadi wong sugih, ya bakhilu bihi wa tawalau wa hum mu'ridun. Ketika orang ini dalam keadaan melarat, rajin beribadah, rajin ngaji, rajin sholat. Bareng sugih berpaling, bakhil tur berpaling. Lah ini namanya orang ini tidak lulus dengan ujian yang menyenangkan. Ini diberi harta sedikit, malah apik, sregep salate. Bareng bandane akeh, sibuk sing ngurusi bandane, ya. Jadi ini lebih baik orang semacam ini dengan harta yang sedikit saja. Kalau banyak enggak lulus. Tapi ada kalanya yang lulus dengan harta yang banyak. Nek hartanya sedikit, balik jadi kafir. Amal insan idza mabtalahu, ya, fana'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi kalau diuji oleh Allah dengan diberi harta yang banyak, dia sregep ibadahnya, salatnya sregep, baca Quran sregep, ngaji sregep, dan ada perasaan dalam hatinya, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi kalau nanti satu saat kemudian usahanya jatuh, ekonominya sulit, ya, merasa dihinakan oleh Allah. Maka akhirnya inqalaba ala wajhi, dia berbalik. Dulunya iman, berbalik muka menjadi kafir lagi. Jadi tidak lulus dengan ujian kesusahan itu. Maunya kon seneng aja ya. Apalagi? Apa hukumnya meruqyah orang yang kena jin dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Baqarah, Al-Jin, As-Saffat? Apakah ada tuntunannya dalam hadis seperti yang lagi ngetren di majalah gaib dan di TV, Ustaz? Tekok karo sing ngetren kayak kuwi. Kalau saya nggak percaya kalau orang ketempelan jin nggak ada. Apalagi bahwa hantu diburu hantu nenggon TV itu, kalau saya itu kebohongan. Nggak percaya saya. Mengapa bisa mengatakan kebohongan? Ya toh? Lah hantu rupane apa? Kok bisa doyak-oyak? Rupanya apa coba? Kok bisa dikejar-kejar?
kemudian dimasukkan ke botol. Dan nek entut malah iso. Ya dah. Lah kok lebokke botol, botolnya kosong terus wajahnya sing nutup kenceng nganggo plek. Kaya tenan iki. Apa wujudnya hantu ya apa? Lho kok dikejar-kejar medeni wong sak botol wis ra kebak gitu kok. Saya enggak percaya itu. Nah, kalau dipanggilkan pemburu hantu, coba panggilan kalau enggak percaya buktekno omongan saya. Panggilan pemburu hantu, critakno di Kemlayan tempat pengajian itu, di sebelah sana itu ngomong wae. Sering saya takut-takuti, diwedeni apa, diweruhi apa nanti. Tolong burulah hantu. Nanti ke sini terus enek hantune ning ngene. Padahal selama ini ndak ada apa-apa. Ning nek kon goleki ya eneng. Pokoke anggere nggo botol kosong iki wis jelas isine hantu iki. Ndak percaya itu. Maka orang ketempelan jin bareng ora enek. Jin iso nempeli wujude apa kaya lintah wae. Ya. Apa wujudnya? Ya. Buktinya kalau enggak ada, ya yang katanya, oh ini ketempelan demit, ketempelan jin. Nek ketempelan buat dibuang. Ya. Jikuan terus guangan. Ora iso ya. Nggak ditambani ramari-mari alasane. Terus apa? Dukunnya tadi ngomong. Wah ini kalah hawune. Sing nempeli jin itu luwih pinter, luwih dudeng timbang aku. Ya padahal ora iso kowe dudu ahli kesehatan. Mula kalau saya anjurkan kalau kamu sakit, bawa ke dokter. Ya, mungkin deleming terus ya, mungkin sarafnya yang terganggu. Mungkin karena terlalu panasnya terlalu tinggi sehingga hilang kesadarannya ngomong sakarepe. Aja malah didusi mati. Wis lara, tipes, wis deleming malah diceloke dukun. Ya ta? Getak-getak di situ malah sengeni, dipentelengi, gebuki. Tekon jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Sing perlu diobati dukune. Lah karo tanggane ora kenal kok nambani iki piye. Padahal tanggane cedhak lah kok omahmu ngendi? Jenenge sapa? Wah iki perlu dukune go ning Mangunjayan gitu. Dibawa ke rumah sakit jiwa sana. Maka enggak percaya kamu jangan tanya saya, wong ora percaya kok tekoni. Ya. Jin wacake apa? Wis ora enek wong ketempelan jin. Tekono ning sing percaya-percaya. Nek kamu enggak percaya, celukno jin kon nempeli aku wis. Enggak percaya saya, celukno jin. Jin tomang wae jin ngendi sing sak metu ning TV kuwi jare jin tomang jangan wis celukno kon nempeli aku. Nek aku pas melek wedi nempeli, moro nempel aku pas turu. Sudah. Tidak ada. Kita jangan dibelokkan tauhid kita. Kalau tauhid kita sudah berbelok, nanti muncul syariat yang sesat. Ya, karena ini ketempelan jin. Oh, caranya ngilangi jin, terus adakan selamatan, terus dibuangi di perempatan-perempatan. Ini musyrik kamu. Ya. Terus diwaca kayak apa? Oh, iki kudu diguwangi sono. Iki njaluk tebusan, ya. Tebusane titik ireng mulus, ya. Nah, itu dah. Tebusane sak uni-unine cangkeme dukune kuwi wis diturut, ya. Musyrik gitu. Njaluk tebusan iki ya tebusan. Kayak dulu pernah ada di daerah Ngerampal sana lah. Di daerah dekat rumah saudara saya di sana. Sakit. Yaitu karena dilalah duwe omah ning kulon masjid. Lara, tekoke dukun, wah kowe ora kuat disembah. Sebabe wong sampe salat lak mantep lah omahe ning kulone, kowe ora kuat disembah. Harus pindah dari sini. Pindah ke desa lain. Diobati dukune, cek urung mari. Ya. Wah lah kowe mindah ke omah, arah omahnya itu keliru. Harusnya tidak menghadap ke sini, menghadapnya ke sana. Bongkar meneh. Ya, mindah ke kowe seragat, ngadeg kowe arahe ora peneran. Bongkar meneh, ragat meneh, ya ta? Wes akhirnya mati. Ya, wes entek
Nggo tuku omah, mindah omah wis dadi kon mat omah, duit enten-entean kuwi mati akhire. Nah, itu nek manut dukun ya ngono kuwi. Engko nek keposane piye-piye ora mari, ya alasane terus mau. Wah, iki pancen sing nempeli iki digdaya tenan iki. Ya ta? Iki ketoke turunan demit Majapahit iki. Jadi golek-golek wis sak ngarepe sing kira-kira wong ora ngerti itu. Maka kalau jin-jin jangan tanyakan sini, ora percaya aku. Percaya perkara orang-orang di luar Islam percaya silakan. Nek wong Islam ya percaya ngono iki. Ya, entukmu kok ngendi, dalile apa gitu. Apalagi saya bekerja di perusahaan konveksi. Di sana ada sisa-sisa kain potong yang sudah tidak terpakai dan digunakan untuk lap mesin dan banyak juga yang dibuang. Dulu saya kadang membuat sapu tangan atau dompet dari kain itu. Apakah itu termasuk mencuri? Karena setelah saya ngaji di MTA, saya sadar bahwa itu milik orang lain, walaupun sudah tidak digunakan, Ustaz. Jadi tempung wae ben halal. Ya, ternyata buat kamu buat sapu tangan, cuwilan-cuwilan dibuat keset, didol payu ternyata. Ya toh? Minta aja. Ada juragannya itu, ini cuwilan-cuwilan kain yang dibuang ini gimana kalau sampai aja. Nah, itu halal toh. Itu boleh itu. Jadi untuk menghalalkan lebih baik ditembung, udah. Kalau memang kamu bisa memanfaatkan. Terus. Saya seorang ibu berumur 25 tahun. Ketika pada usia 15 tahun, yaitu sebelum menikah, saya punya salah pada bulik saya. Dan kesalahan saya itu tanpa sepengetahuan ibu saya. Lalu bulik marah-marah sama ibu saya, sampai dia menghina ibu saya. Tetapi ibu tetap diam saja. Karena kesalahan yang saya lakukan di luar, dan ibu tidak tahu. Ibu hanya pasrah karena tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Sampai akhirnya bulik saya yang habis memarahi ibu, selang beberapa hari meninggal. Dan sampai sekarang saya belum berani mengatakan kesalahan saya yang sebenarnya. Bagaimana cara saya menyampaikannya kepada ibu? Karena kesalahan itu memang benar. Apakah dosa yang saya lakukan 3 kali, yakni 1 sama bulik, 2 sama ibu, dan 3 sama Allah, Ustaz? Lah bulikmu kok ya wong sing salah kowe kok ibumu le diunek-unek iki piye? Ya, yang salah kamu. Ibune ngerti wae ora, lah kok diunek-unek iki. Ya kan? Padha sak ketekele to kuwi. Nah, lebih baik kamu terangkan sama ibumu kalau memang menjadikan itu memang kamu berbuat salah, ya sampaikan pada ibumu biar tidak ganjel. Tapi ya lucu tadi wong sing salahi anake. Nanti ibune itu diunek-unekke ora mudeng jane salahku apa. Nah, yang salah anaknya kok ibunya yang dihukum. Nah, jadi terangkan aja sama ibunya. Dan mohonkan ampun lah bulikmu itu. Kalau memang dia orang Islam karena kamu berbuat salah. Nah, itu dah. Akhirnya kamu jutek kan karena takut pada manusia untuk mengakui kesalahannya. Setelah terjadi permasalahan, akhirnya yang kamu berbuat salah itu mati, kamu bingung sekarang. Iya carane, maka dimohonkan ampun. Terus terang kamu juga katakan sama ibumu terus terang secara terbuka. Jadi ibumu yang selama ini mungkin menaruh hati tidak senang pada bulikmu karena pernah diunek-unekke tadi. Ya, kamu akui terus terang sehingga rasa ganjel hatinya ibumu kepada bulikmu biar segera hilang. Ternyata memang betul kamu melakukan suatu kesalahan yang kamu tidak jujur. Ya, terangkan saja sama ibumu itu. Terus? Kami warga baru. Istri saya hamil tua. Bagaimana yang sesuai dengan tuntunan Islam dalam hal sebagai berikut. 1. Mengazani bayi. 2. Akikah. Jenis kelamin kambing, jantan atau betina. 3. Penguburan ari-ari bayi, Ustaz. Jadi yang kamu tanyakan itu 1. Mengadani bayi. Bayi itu tidak perlu diadani. Ya kan? Bayi itu tidak perlu diadani. Azan itu untuk memanggil orang sholat berjamaah. Bayi urung iso sholat. Ya, panggil orang untuk sholat berjamaah maka dipanggil hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Itu kok bayi-bayi mbok adani. Malah eneng meneh wis mati diadani. Wong sing melek wis dipanggil hayya 'alas sholah ra teko mulai mati. Ya. Gitu, lewong mati kok diadani karo piye?
Terus dikomati barang. Qad qamati shalah, qad qamati. Meneng wae wong dia mati kok. Ketika uripe ning qad qamati shalah ya ora tau ning masjid bareng mati mbok celuk-celuk itu. Kan banyak tuh orang meninggal kalau diangkat jam 10 ini ngangkat ke jenazah. Allahu Akbar Allah. Akhirnya jam 10 enek wong azan, iki mesti enek wong mati. Kotes cemplung ke kubur sebelum diuruki kuwi qamati. Qad qamati shalah, qad qamati. Tidak ada tuntunannya itu. Memang ada hadisnya, tapi hadis ini nggak bisa dipakai. Hadisnya dhaif, mungkin palsu malah. Nggak bisa dipakai itu. Katanya alasannya bayi lahir di adzan itu biar terdengar suara pertama kali masuk telinga itu suara adzan. Tidak mungkin. Sadurunge kowe adzan kowe bapake ta kowe nunggu ning jaba. Ya ndak? Bayine lahir ning jero kamar bersalin, dah wis krungu suarane bidane, krungu suarane terus malah bapake kandhani wis lahir. Lah wis suarane mlebu pirang-pirang. Ya. Nah kamu masuk kono lagi Allahu Akbar wis krungu swara bidane, krungu ibune barang. Ibune tekan kali bidane, "Jalan napa istri, Bu?" "Oh, istri." Lah bapake teng pundi? Lah krungu ya. Nanti lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan enggak bisa. Akikah yang kamu tanyakan yang kedua mengenai akikah. Akikah itu menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Ya, hari ke-7, bukan hari yang lain dari 7. Kemudian jenis kambing. Laki-laki atau perempuan? Apa ada tuh kambing laki-laki itu? Ya. Kambing pria atau wanita gitu loh. Lah kok kambing laki-laki? Kambingnya jantan atau betina gitu loh, masa kambing kok wanita itu loh. Bareng orang malah jantan. Jadi kalau kambing boleh jantan, boleh betina. Hanya tidak ada ketentuan. Hanya ketentuannya jumlah. Kalau bayi yang lahir itu laki-laki, disembelihkan kambingnya 2. Kalau bayinya lahir perempuan, disembelihkan kambingnya 1. Kalau lebih boleh enggak? Faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Kalau kamu melebihkan kebaikan, kebaikannya kembali pada kamu diri sendiri. Anaknya perempuan, saya mau belikan kambing 2, oh boleh. Ya. Ketentuannya 1, ini kamu mau menambah karena dagingnya kan akan dibagi-bagi. Biar lebih merata, lebih meluas, atau bagian lebih banyak, saya belikan 2, atau belikan 3, boleh saja. Boleh. Jadi ketentuannya kambing, jantan atau betina, enggak ada ketentuan. Terus ari-ari itu dikubur di mana? Ya. Orang dadak di muka pintu. Kalau orang Jawa kan dikubur neng. Kalau laki-laki di kanan pintu, kalau perempuan di kiri pintu. Tidak perlu. Dikubur di mana? Di tempat yang jauh, tidak mengganggu. Misalnya di kebun. Durukin neng kebun kono. Boleh. Di mana saja boleh lah. Dan malam tidak usah diberi lampu. Itu kepercayaan kemusyrikan itu. Wes omahe tegel apik-apik digawe lowongan Pak Tegel njagani nek ibune lahir nggo nduduk ari-ari ning kono nggo mendem. Bareng kono terus diruki terus digawe lampu. Dulu sentir gandeng saiki wis listrik lampu 5 watt. Nggo apa coba? Itu syirik, enggak boleh dilakukan. Umpama dibuang boleh enggak atau ora dipendem ngono? Ya, dibuang itu ya boleh saja, tetapi mengganggu yang tidak boleh mengganggunya orang lain itu. Mbok buang ning endi coba? Nah, mau dibuang di kebun nanti bosok, baunya mengganggu jadi penyakit. Kemudian dipangan asu malah digondol ning ngendi-ngendi. Nah, cemplung ke kali wae, mesake wong golek iwak. Nah, Punjolo dikira entuk iwak bae entuk ari-ari.
Maka yang paling tepat dipendem. Gitu. Jadi bayinya laki-laki atau perempuan disembelihkan kambing, boleh betina, boleh jantan, tapi jumlahnya kalau laki-laki 2, perempuan 1. Penyembelihannya pada hari ke-7 itu namanya akikah. Tentang penguburannya hari-hari di mana saja boleh ditanam, dipendemlah, boleh di mana saja. Asal tidak ada keyakinan apa-apa. Tentang mengazani bayi, tidak usah diazani, itu hadisnya dhaif. Mengazani orang mati juga nggak sah, tidak ada tuntunannya itu. Apalagi? Saya naik bis dari Kutoarjo menuju Solo. Setelah saya duduk, tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa saya membatas mengenai kepalanya. Lalu saya disuruh minta maaf, dan saya meminta maaf. Lalu dia bertanya macam-macam sampai masalah sholat dan ngaji di mana. Tetapi saya tidak menunjukkan di mana saya ngaji. Orang itu terus memepet saya. Dia mengancam mau menghabisi saya. Hingga dia memegang tangan saya untuk disentuhkan pada pinggangnya yang ada pistolnya. Orang itu berkata, saya ini aparat, walau sudah pensiun. Tetapi masih dipakai untuk menguji mental para prajurit di Brigif Kartosuro. Lalu dia minta uang. Saya kasih Rp20.000. Dia tidak mau. Ia minta Rp50.000. Lalu ia minta lagi 10.000. Lalu dia turun di pojokan Kerten dari arah Kartosuro. Saya tidak melawan karena takut urusannya panjang. Sikap saya yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Simbotnya bagaimana apa? Ya, kamu itu penakut namanya. Aparat. Masa aparat itu njaluk duit rakyat, ya? Walaupun sudah pensiun. Pemenang wis pensiun dong nggawa pistol. Tapi pistol ini pistolan plastik lho, dolanane cah cilik-cilik kuwi. Ya, kalau dia aparat lebih gampang, apalagi medune Kerten ta cedak korem, lapor kewe ning korem. Nah, itu ada aparat maksa uang saya itu, apalagi ngaku pensiunan tentara apa pensiunan polisi, ya. Kalau betul-betul pensiunan ya tidak begitu itu. Masa mau kesenggol tas arep menghabisi nyawa. Ya toh? Dampaknya tukang ngentek ke itu. Tidak boleh itu kamu takut macam itu, ditakut-takuti itu. Jadi kamu namanya diperas itu. Dan itu saya yakin bukan aparat, aparat orang ngono kuwi. Ya mungkin dia menghadapi kamu tahu, oh ini anak ini penakut, tak weden-wedenane sisan. Jalukane duit, nek ra entuk duit tak wedeni ya. Mungkin melihat tipemu tipe penakut. Ya ta? Mula wong wedi karo memedi barang ku soalé wedi sik. Nek ora wedi ndak ada memedi gendruwo barang ku ora enek. Gendruwo lah gawe kowe dhewe. Dibayang-bayangkan sendiri, metune pendak malam jemuah, terus senenge nguyui. Ya gendruwo lah gitu ceritanya. Nah, karena kamu sudah bayangkan takut, terus metu tenan gendruwo nih. Jadi nggak ada, kamu nggak perlu takut begitu. Itu namanya kamu diperas, dimintai uang. Buka lagi. Tanggal 17 Juli. Ya, ayo habiskan. Saya punya hutang puasa Ramadan. Menurut saya sudah lunas. Tetapi untuk menjagani saya tambah 1 hari puasa lagi. Apakah boleh membatalkan puasa pengganti Ramadan seperti puasa sunnah boleh dibatalkan, Ustaz? Iya bertakwaanmu karo keteranganmu kok ora gathuk. Ya. Keterangane kaya wis lunas mbok menawa kurang tak tambahane. Lah kok terus teko apa boleh batalkan iki? Ada 2 hal. Kalau kamu nyaur poso belum sampai buka terus kamu batalkan, ya namanya tidak jadi nyaur, berarti masih hutang. Iya kan? Masih hutang. Boleh saja dibatalkan, tapi dihitung belum bayar hutang puasa tadi. Kemudian kalau kamu bayar hutang puasa kepada Allah itu, kalau sudah yakin, misalnya hutangnya 8, ya 8. Mbok menawa kurang. Mbok menawa kurang tak genepane. Ndak ada model gitu itu. Yang yakin yang mana? Pakai pegangi yang yakin, tinggal yang ragu. Ya. Itu ambil yang ragu kan.
Buang yang ragu, ambil yang yakin. Kalau memang yakin betul 7, ternyata di hadapan kurang. Kan tidak sengaja kamu, yakinnya 7. Apalagi? Saya diberi kabar oleh ibu saya yang jauh tentang kematian Mbah Lek. Karena hari itu di cabang ada kajian, saya sekeluarga tidak takziah. Maka istri mengajak sholat gaib. Karena saya belum mengetahui tuntunannya, saya tidak mau. Bagaimana tentang sholat gaib itu, Ustaz? Ya tanya aja pada istrimu, kalau kamu nggak teke ngaji, sebenarnya ada kok, sudah diterangkan kok. Nabi pernah tanya ke suatu masjid, biasanya di situ ada orang nyapu-nyapu, itu kok enggak ada. Tanyakan ini orang yang sering nyapu di sini kok enggak tampak kemana? Oh sudah meninggal ya Rasulullah. Kuburnya di mana? Sana kuburnya. Terus Nabi menyolatkan itu. Dilihat dari situ berarti salat gaib itu ada tuntunannya. Apalagi? Apakah ada tuntunannya perayaan seperti khitanan dan sepasaran bayi? Dan bagaimana kalau menghadiri undangan tersebut, Ustaz? Itu laisa minal Islam. Perayaan sepasaran bayi, gue ora enek tuntunan Islam enggak ada. Kalau kamu tanyakan apa ada tuntunannya? Tidak ada. Khitan tidak ada. Khitan itu khamsun minal fitri. Jadi salah satu dari 5 kebersihan. Ya. Termasuk motong kuku, termasuk cukur kumis, termasuk cabuti bulu ketiak itu sama dengan khitan. Nek khitan kowe undang-undang, kowe nyabuti bulu kelek undang-undang. Nah, gitu kan? Tidak pernah ada zaman Rasulullah ada walimahan karena khitanan, itu tidak pernah ada. Apalagi walimahan karena bayi itu tidak ada. Loh tapi di masyarakat, iya memang tuh dah kebiasaannya begitu. Loh malah sing ndungani Pak Haji, iya, untuk duit kok. Ya. Masalahnya bukan itu, ya. Agama itu ukurannya bukan lihat Pak Haji, bukan lihat kiai, bukan lihat ulama, bukan. Agama itu Quran dan Sunnah. Walaupun banyak Pak Haji melakukan, belum tentu itu dituntunkan oleh agama. Ya. Wong Pak Haji ana sing ndongani selamatan, ya, jalur selamat supaya dijaga desa ini dari danyang yang danyangi apa coba? Itu sing ndongani ya Pak Haji. Apa kuwi agama? Laisa minal Islam, bukan dari Islam itu. Kalau kebiasaan begitu terus mengamalkan yang berbeda, mengamalkan tuntunan Quran, tuntunan Sunnah betul. Wah ini aneh, nyeleneh agama ini. Ini anak-anak muda sekarang ini agama baru. Loh, sing agama anyar, sing kuwi ning malah sing diarani sing asli itu malah dikira anyar. Walaupun ini sebuah agama yang sudah sejak dulu, ning ora tahu ditokke ketoke anyar. Ya, tidak pernah diamalkan tampak baru. Maka Nabi sudah mengatakan, badal Islamu gharibun wa sayya'. Badal Islamu ghariban wa sayya'udu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Islam itu dulu awal datang di tengah-tengah kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kemusyrikan-kemusyrikan itu datang tidak umum, aneh, nyeleneh. Nanti akan datang suatu zaman kalau orang mengamalkan Islam secara betul lagi, itu tampak aneh lagi, nyeleneh lagi. Fatuba lil ghuraba, tapi Nabi mengatakan bahagialah bagi orang yang aneh, asing tadi. Terus bagaimana kalau menghadiri perayaan khitan dan sepasaran itu hanya sekedar mengikuti kegiatan Karang Taruna atau nyinom, Ustaz? Ya terserah aja kamu itu, jangan tanyakan saya. Ya. Nek kowe takon kaya aku ya ora wani. Ya. Yang jelas kalau kita kembali pada Al-Qur'an, membantu, kerjasama, menolong, apa saja boleh. Selama hal itu tidak termasuk kategori ismi, tidak termasuk kategori udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan bantu-membantu, tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Lah boleh membantu yang apa? Ta'awanu alal birri
wa taqwa. Tolong menolonglah kamu ya, dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, mengarah takwa kepada Allah. Kalau pelanggaran-pelanggaran agama, tidak boleh kita membantu menolong. Apalagi? Perbuatan apa yang azabnya disegerakan di dunia, Ustaz? Ya? Perbuatan yang diterangkan oleh Rasulullah, azabnya disegerakan, antara lain satu, berbuat zina. Orang zina itu cepat kena azab. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Anak durhaka yang orang tua. Oh, sejak di dunia sudah dicicilkan siksanya. Ya. Pasti hidupnya nggak akan tentram. Sekalipun dia jadi apa loh. Kalau durhaka yang orang tua, hidupnya tidak akan tentram. Apalagi berbuat zina. Karena itu kedua-duanya itu termasuk minal kabair. Termasuk dosa-dosa besar. Maka orang-orang, anak-anak yang masih punya orang tua, berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Apalagi orang tua sudah tua. Nabi kita mengatakan, kalau orang tua sudah tua menjadi tanggungan pada anaknya sampai meninggal di pangkuannya, kok anak itu tidak masuk surga, itu rugi. Jadi kesempatan, maksudnya kalau ada bapak ibu ikut anaknya sampai meninggal dunia dalam keadaan ikut tanggungan anaknya tadi, anaknya yang diikuti tadi tidak masuk surga, itu rugi. Berarti tidak menggunakan kesempatan yang sangat baik. Berarti kalau anak diikuti oleh orang tuanya atau orang tua menjadi tanggungan anaknya sabar, itu dibukakan oleh Allah pintu surga. Ya, sabar, melayani dengan baik, jangan bermuka masam, selalu khidmat pada orang tuanya dengan ikhlas, pintu surga dibuka. Maka kalau sampai tidak bisa masuk surga, berarti anak itu tidak memanfaatkan kesempatan. Dan nek tua nek anak orang ngerti tuntunan biasanya malah tempat dikuyau-kuyau untuane. Sebabnya anake akeh kok mung ning nggonku terus, sesuk bosen anake to. Mbok ning nggone anake kono genti kok ning kene terus gitu. Lah ning kene lagi sesasi le. Lagi sesasi. Dadi ben ka wis no iki neh. Kono anake ngalih-ngalih kono lho, lah diusir kok. Coba kalau punya jadi orang tua duwe anak ngono sae berkasane. Padahal gek kowe melu anake melu mboke iku ya. Pirang-pirang tahun ora diusir. Ya ta? Nganti wis duwe putu barang wis melu ibune, melu bapake. Ora diusir. Lah kok lagi melu sasi rong sasi dikon ngalih. Ngalih ning anake sing ngarep dhewe, sing barep dhewe ya ngono, teko-teko. Kok ning kene apa to, Mbok? Ini golek pangan putumu rekoso mbok melu kon anake le sugih. Susah kan orang tua iki. Rono salah, rene salah. Nah, padahal hartanya sudah diberikan dengan anak-anaknya. Nah, ini anak yang durhaka kepada orang tua. Itu dosanya besar. Maka orang tua kalau sudah pikun, ya, mudah tersinggung. Orang tua itu ya, anak supaya berbicara yang baik. Wala taqullahu ma'ufin. Wala tanharuma wa qullahuma qawlan karima. Jangan bicara yang kasar pada orang tuamu. Bicaralah yang hormat, yang baik. Jangan menghardik, jangan mengusir, jangan membentak pada orang tuamu, tapi ucapkan kata-kata yang mengandung kesopanan yang menghormati orang tua itu. Ya, maka kalau itu durhaka kepada orang tua itu termasuk azab yang disegerakan. Apalagi? Apa yang dimaksud dengan talbis dan ghurur, Ustaz? Talbis itu ya mencampur adukkan. Ama dalam Al-Qur'an ada wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jadi mencampur adukkan. Nyampur sing hak ke batil dicampur. Sedang gurur, Allah memperingatkan dalam surat Al-Hujurat itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah bahwa kesenangan di dunia itu adalah kesenangan yang menipu.
Jadi tipuan lah, menipu. Jadi ghurur tadinya menipu atau penipuan. Ya, talbis itu mencampur adukkan. Apalagi? Istri saya kalau marah selalu melihat atau memandangi saya terus. Sikap istri yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Oh, lah kowe salah. Sangka wong istri iki memandangi kamu terus itu karena cinta lah, kok marah. Iya tadi. Iya. Lah arep ndelok sapa? Wong punya suami daripada saya melihat orang lain, melihat suaminya. Nek marah biasanya ndeloke wegah, sebel. Lah kok malah didelok terus. Ditamat-tamati wah suami saya tuh. Lah kok malah suamine bingung. Dilihat istrinya kok bingung tuh gimana? Ya. Melihat suaminya, suaminya bingung. Kalau melihat orang lain, suaminya cemburu. Lah terus kan delok sapa? Jadi tekoni wae ta. Kalau mang dia melihat suaminya terus ditanya aja. Dek kowe rong tamat ta karo aku? Gitu. Nah, tanya, rong tamat karo aku. Apalagi? Seorang yang tidak sholat titip salam pada ibu saya, tetapi tidak saya sampaikan. Apakah sikap saya itu salah, Ustaz? Iya, kalau kamu mau ya sampaikan, kalau tidak mau ya. Kalau memang sudah suatu amanat, arti kamu mau nyanggupi, ya sampaikan saja. Ya dah. Wong salam itu doa. Mudah-mudahan ibumu selamat, kan doa baik dah. Kalau dia bukan orang Islam, tidak usah didoakan genti. Ya, walaupun dia mendoakan, tidak usah didoakan. Disampaikan saja. Kan orang-orang itu, orang kafir gak boleh kita menjawab salamnya. Perkara dia membuat mensalam pada kita, boleh saja. Tapi kita gak usah menjawab salam pada mereka. Dan kita gak usah memberi salam kepada mereka. Kalau dia memberi salam kita, ya biarkan saja. Maka sampaikan pada ibumu. Kalau ibumu mengerti kan ya. Nanti jawabnya ibumu paling apa? Oh iya, gitu aja. Bu, bergantuk salam saking ngene si fulan. Ini penanggih mereka. Oh iya kan gitu ibumu nanti. Dan salam-salam begitu itu hakikatnya bukan salam doa. Tapi untuk, ya ibaratnya salam persahabatan sajalah. Ya, suwe ra ketemu ibumu piye saiki keadaane, ya engko salamku ya nang ibu. Ya itu ya kan untuk mengingatkan tadi nek iki ndek kanca. Persahabatan saja lah. Apalagi membersihkan wajah dengan alkohol itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Tidak apa-apa, boleh saja. Anda betul? Kalau memang harus dengan alkohol, boleh aja dengan wajah. Dengan alkohol. Boleh, yang tidak boleh itu kan minum. Kalau tinggal membersihkan tidak masalah. Apalagi? Saya mempunyai seorang kakak, ia sudah ngaji. Saat ini kakak saya sedang jatuh cinta pada seorang cowok cakep dan keren. Tetapi cowok itu belum ngaji dan ia juga bilang, dulu dia suka mabuk, judi, pokoknya nakal. Tetapi sekarang tidak lagi. Tetapi masih perokok kelas berat. Katanya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Terus terang saya sangat tidak setuju. Tetapi untuk menegurnya saya takut menyinggung perasaan kakak saya dan khawatir akhirnya malah tidak akur. Mohon solusinya, Ustaz. Kakakmu jangan ketemu aku. Tak kandhanane. Lah solusinya kowe karo kakakmu kenal karo aku tur kowe wedi. Jadi ngandani piye coba? Kamu tadi kan bilang toh, mau saya gue nanti gak menyinggung, nanti malah tidak akur. Lah terus kan ngandani piye? Ngerti keren barang iki lho. Piye ta keren iki gitu jane. Iya keren iki. Karena ini gampang kering ngono piye? Jadi kalau dia suka ngerokok, kalau kamu adiknya ya dikandani wae to. Mas, enak-enakan kan ya? Kandani penak. Mas kok seneng ngerokok ta? Mbok diwaca bungkusnya kuwi lho. Bungkusnya kan ada merokok bisa menimbulkan kanker, tekanan darah tinggi, bisa mengganggu janin kalau perempuan ya dah.
bisa apalagi macam-macam lah penyakit itu. Nah, buat dijogo kesehatannya. Iya tuh nek mandek ngerokok wae, kita kandani nanti. Kowe rasa ngandani mung kon maca bungkuse kuwi wis dikandani dhewe karo rokoke kuwi. Apalagi? Saya pernah dengar riwayat kisah antara dua imam mazhab. Imam yang satu tidak pakai kunut dan yang kedua pakai kunut saat sholat subuh. Suatu ketika imam yang satu berkunjung dan bermalam di rumah imam yang kedua. Saat sholat subuh berjamaah, si tamu didaulat sebagai imam. Saat baca doa kunut, maka imam yang tidak pakai doa kunut diam sesaat dan kemudian melanjutkan kembali hingga selesai. Ketika ditanya oleh makmumnya, kenapa Ustaz tidak baca doa kunut tetapi justru diam sesaat? Jawab imam, saya tidak pakai doa kunut demi menghormati tuan rumah yang pakai kunut. Maka saya sengaja diam sebentar untuk memberi waktu makmum membaca doa kunut tersebut. Menurut Ustaz Dr. Daud Rosyid, yakni penceramah TV, menyampaikan riwayat tersebut tidak benar. Karena telah diteliti para ahli hadis, kedua imam yang dimaksud ternyata tidak hidup pada masa yang sama. Sehingga mustahil mereka bertemu, dan komentarnya, riwayat ini bohong dan dibuat oleh pihak-pihak yang menganjurkan pemakaian doa kunut. Sehingga kita tidak boleh saat sholat subuh bermakmum pada imam yang membaca doa kunut. Manakah yang benar antara riwayat tersebut? Ataukah pendapat Dr. Daud Rosyid tersebut, Ustaz? Lah imame wong endi? Jenenge sapa gitu. Nanti kita lihat. Kalau tidak boleh makmum dengan imam yang membaca doa kunut, saya belum tahu itu. Belum tahu. Ya, kalau ada imamnya kunut, tidak boleh makmum. Itu siapa yang melarang? Ya. Ada dalilnya untuk larangan makmum. Padahal kalau hadis Nabi menerangkan, kalau imamnya salah itu tanggungannya imam yang salah. Jadi kalau imamnya salah, makmumnya tidak ikut salah. Tapi kalau imamnya baik, kebaikannya membawa makmum. Maka dari itulah doa kunut itu termasuk khilafiyah. Memang Nabi pernah melakukan kunut. Tetapi tidak hanya pada waktu subuh. Kunut yang dilakukan Nabi, ya, ketika ada sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran lah, terjebak, dikirim untuk sebagai mubalik, ternyata di tempat yang dituju dibunuh semua, mati. Sehingga dengan kematian para sahabat itu, Nabi prihatin, maka setiap sholat beliau berdoa, memohonkan ampun dan balasan kepada yang membunuh itu. Nah, setelah kira-kira 1 bulan turun ayat yang melarang, yang menerangkan tentang orang yang membunuh itu kamu gak usah ikut campur tangan. Itu apa saya ampuni atau saya mau hukum, itu Allah, itu bukan urusanmu. Nah, dari situ akhirnya Nabi berhenti. Nah, tapi yang jelas kunut Nabi pernah menjalankan. Ya karena Nabi setelah ditegur oleh Allah berhenti, lah orang sekarang maka pecah jadi 2 tadi. Tetap mengerjakan yang Nabi, wong Nabi suruh berhenti terus berhenti, kok kita malah mulai, ya kita berhenti, tidak usah ikut. Ada lagi kunut itu ya sekarang kan jadi 3 kan, 1 tiap subuh saja, yang kedua subuh pun tidak, hanya dilakukan setiap ada musibah yang disebut kunut nazilah itu. Yang 1 sama sekali tidak, karena Nabi tidak ada riwayat kunut nazilah. Yaitu yang dibunuh 72 orang itu kan Nabi kunut, itu betul. Tapi sebelum ada teguran dari Allah, setelah ditegur oleh Allah berhenti. Nah maka itu karena itu namanya khilafiyah, ya, tidak usah kita perdebatkan. Yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut nggak usah kunut. Adapun yang tidak kunut, kalau makmum orang yang syarat kunut, ya boleh saja. Imamnya biar kunut, kamu nggak usah ikut. Tapi jangan mendahului imam. Kan itu kan disi imam. Imamnya lagi kunut Allahumma dini bimana dait. War disi rukuk ndak boleh. Dan anu ngenteni, orang ngenteni mung ora gelem disi. Ya. Karena perintah ngenteni ya ora eneng, ning perintah disi enek larangane gitu lho. Ndak boleh mendisi imam.
Lah imame urung ngabani rukuk, masa kita rukuk? Imame urung ngajani sujud, masa kita sujud? Sudah takbiratul ihram, Allah, sami Allahu liman hamidah, terus imame lagi ndonga, ya sudah biarkan saja. Karena kamu enggak berpaham kunut, maka imamnya doa kunut, kamu enggak usah ikut, tapi jangan mendahului imam. Nah, maka kalau ada paham yang makmum orang sholat yang imamnya pakai kunut tidak sah, silahkan saja yang berpaham semacam itu. Kalau kami di MTA ini boleh, makmum siapa aja boleh, asal dia sholatnya benar silahkan. Apalagi? Apakah sama sholat rawatib sebelum subuh dengan sholat fajar? Yang kami pahami selama ini, sholat sunnah fajar itu antara imsak dengan azan subuh. Mohon penjelasannya. Ngami kok ngendi sing memahami kowe? Pemahamanmu itu keterangan dari mana? Ini namanya sholat fajar itu. Memang sholat fajar itu sholat setelah terbit fajar. Ya. Nah, sholat setelah terbit fajar, sholat subuh itu juga disebut sholat fajar. Sholat rawatibnya subuh juga disebut sholat fajar. Ya, sholat fajar. Lah kalau sebelum subuh itu masih bisa sholat witir. Bukankah Nabi menerangkan sholat malam itu dua. Kalau kamu khawatir kesubuhan, maka sholatlah witir berapa? 1. Kini saya witir 3 rakaat, wah ini masuk subuh nanti. Maka nek kira-kira 3 rakaat tidak cukup, 1 saja witirnya. Jadi sebelum subuh itu masih boleh sholat witir, bukan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat setelah terbit fajar. Kalau sholat fajar maksudnya sholat sunnah, rawatibnya subuh, dikerjakan sebelum menjalankan sholat subuh, tetapi sudah masuk waktu subuh. Apalagi? Saya punya tetangga yang rumahnya berhadapan dengan rumah saya. Tetangga itu sering punya hajat selamatan atau kondangan untuk orang yang sudah meninggal. Kebetulan rumahnya itu kecil, sehingga untuk menampung undangan selamatan itu, dia pinjam rumah saya. Apakah saya mendapat dosa bila mengizinkan rumah saya dipinjam untuk tempat kondangan itu, Ustaz? Nah, kamu membantu namanya. Tadi saya terangkan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau kondangan itu suatu bentuk kemusyrikan, kowe ora gelem melu ning malah nyediakan tempat. Ini kan membantu kemusyrikan. Harusnya diberantas. Kalau kamu belum bisa memberantas orang lain, mulai dari dirimu sendiri. Ibda binafsik. Kalau saya tidak cocok atau merasa berbuat dosa syirik melakukan semacam itu, ya jangan malah memberi fasilitas. Tidak boleh. Malah kalau rumahnya kecil kandani baik. Ya, kalau memang rumahnya kecil, ya diundang-undang menurut kemampuan rumahmu saja. Cukupnya uang 10 ya uang 10. Ya. Mosok nyilih kene nek nggo kendurenan ra entuk ning kene gitu loh. Ndak boleh. Sebab saya tidak sepaham dengan itu. Ya. Kalau menurut agama saya itu kemusyrikan. Nah, aku meminjami rumah kamu berarti saya membantu kemusyrikan. Ndak boleh. Terus apa lagi? Dulu saya berpedoman bahwa menghadiahkan pahala amal ibadah, yakni amal ibadah apa saja, baca Quran, sholat dan lain-lain kepada Rasulullah dan kepada siapa saja yang kita kehendaki itu adalah suatu hal yang memberikan manfaat dunia atau akhirat tanpa mengurangi nilai pahala ibadah itu. Diceritakan suatu waktu sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an mengutarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni aj'alu laka sholati kullaha." Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan yakfiyakallahu ta'ala hamma dunyaka wa akhiratika." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjadikan atau menghadiahkan untukmu pahala salatku semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu Allah taala akan mencukupi kebutuhanmu dunia dan akhirat." Duratun Nasihin Sa'adatud Darain halaman 513. Padahal kalau dicocokkan dengan Quran surat An-Najm ayat 39, dan seseorang tidak akan memperoleh melainkan usahanya sendiri-sendiri atau apa yang diusahakannya sendiri. Yang demikian itu bagaimana? Nah, gue pilih kitab Duratun Nasihin apa pilih kitab Al-Quran? Ya, kalau Al-Quran itu la raiba
Kalau Duratun Nasihin itu kalau Ustaz Abdullah dulu Allahumma ighfir lahu warhamhu, beliau nyebut kitab Duratun Nasihin itu kitab oblok-oblok. Ngerti apa jangan oblok-oblok tahu. Nah, ibu-ibu itu ngerti oblok-oblok ini apa Bu? Bumbune napa oblok-oblok niku? Ya, kita oblok-oblok ya apa-apa mlebu ngono pokoke. Nah. Masa akal aja enggak masuk kan? Masa kita kok mau menghadiahkan pahala kepada Nabi iki piye coba? Nabi itu enggak punya dosa. Ya, enggak punya dosa. Lah kok kowe duwe ganjaranmu iki sepira dihadiahke nang Nabi apa kowe sudah jamin dosamu karo ganjaranmu iki akeh dosamu kok. Entuk ganjarane rung genah dihadiahke nang Nabi. Terus Nabi ora gelem nampa ganjaranmu apa ganjaranmu? Wong Nabi sendiri itu terjamin terjaga dari dosa. Sehingga banyak pahala wong ndak ada dosanya kok. Semua amal kebaikan Nabi ndak berpahala. Dan semuanya amal baik, ndak pernah amal jelek beliau itu. Jadi ganjaran tok isine jek malah mbok kirimi ganjaran. Engko dhewe parisane wong melarat kok ngirimi. Ya. Nggo mangan wae rekoso, malah ngirimi wong sugih. Itu tidak masuk akal. Maka dari itulah kirim-kirim oper-operan ganjaran itu nggak bisa. Wa alaisa lil insan illa masa. Seseorang itu hanya akan memperoleh apa yang diusahakan. Tidak bisa kamu berbuat ini ganjarannya oke. Nek iso dum-duman ganjaran. Ya. Nabi ora nangis ketika pamannya meninggal. Abu Thalib meninggal kan ditangisi Nabi. Karena Nabi Thalib meninggal dalam keadaan tidak iman. Ya tak? Nah kalau Nabi itu orang tidak punya dosa, ganjarannya kan banyak. Pamannya meninggal, tidak usah tangisi, sudah nanti tak kirim ganjaran. Ganjaran saya separuh dibagi, itu aja kan sudah oke. Jadi nggak ada itu model-model itu. Maka pakai aja Qur'annya. Ya, seolah-olah dirinya itu sudah tidak butuh ganjaran gitu. Nanti didum-dum gitu. Nenek kon ngedum duit angel. Nek ngedum ganjaran, mari rung genah ganjarane apa rung mudeng. Maca Quran, wile ngirim mbok menawi wonten ganjaranipun kula aturi ngentunaken dhateng mbok menawi wonten gitu. Jadi kita enggak usah ikut-ikut semacam itu. Biar mereka begitu silakan. Kita tidak usah mengganggu. Tapi kita kembali kepada Al-Quran, model cara seperti itu tidak dituntunkan dalam Islam. Apalagi? Apa menurut pendapat Ustadz tentang kejadian penyerangan terhadap Ahmadiyah yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Saya ngurusi. Bukan urusan saya itu. Wis diurusi karo pemerintah, wis diurusi karo ya muga-muga renek penyerangan-penyerangan meneh aja. Itu kita mudah diadu domba kan. Nah kalau dia tidak sepaham dengan kita, oke sing ora sepaham. Ya enggak? Banyak yang tidak sepaham itu. Aliran kebatinan ya ora paham karo kita. Ya. Tarekat-tarekat sing manunggaling kawula lan Gusti iki Islam ning ora salat. Sebabnya dirinya itu menyatu karo Gusti Allah. Lah nek salat iki wong wis menyatu karo Gusti Allah. Padha karo nyembah awake dhewe itu. Ya biarkan begitu saja. Nggak usah kita ribut. Yang penting apa? Kita kaji Islam itu dengan betul setelah tahu diamalkan. Kalau memang itu ajaran tidak betul, kalau orang-orang Islam itu mengamalkan ajaran Islam secara betul, itu nanti yang batil-batil itu sirna. Karena sudah menjadi sunatullah, ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau yang hak itu muncul, jadi ajaran Islam itu dilaksanakan dalam kehidupan bagi setiap muslim, yang batil-batil itu hilang. Jangan kita malah ribut. Kalau itu dianggap batil, ya jangan ribut menanggapi kebatilan saja. Yang hak tidak kamu amalkan. Memang orang kita itu senangnya ribut. Wah, nek wong Kristen mlebu rene bingung. Nek wong Kristen gawe haleluya neng omah bingung. Wah, sekarang rumah pakai ibadahan. Nek wong Islam nggo tarweh neng omah pengajiannya lara apa-apa ta? Nanti nek wong Kristen ngono ribut wae. Kenapa kamu ribut?
Nah, itu menjadikan kristenisasi. Lah perento. Dia seorang Kristen beragama mesti ingin mengembangkan agamanya. Kalau dia mau kristenisasi, kenapa kamu tidak islamisasi? Ya, sama saja. Kita nggak perlu ribut. Lah terus gimana nanggapi mereka? Kata Allah, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri aqimus shalah wa atuz zakah. Maafkan dia, biarkan dia sampai Allah nanti mendatangkan urusannya. Terus umat Islam apa? Aktivitasnya tegakkan sholat, bayarkan zakat. Perbuatan yang baik itu kamu lakukan. Ya. Kalau itu kebatilan, keluar masuk rumah wong barang batil. Kalau terus ya penduduk kampung ini mbok ajari yang hak, yang batil itu akhirnya ditolak. Tapi kalau yang hak tidak kamu mengajarkan, yang masuk malah yang batil-batil itu dikira yang hak malah. Karena tidak ngerti yang hak, yang taunya ya yang diajarkan oleh mereka itu dianggapnya hak, ya itu dipakai. Maka orang Islam itu harusnya aktif dakwah. Kalau aktif dakwah, umat Islam dengarkan itu tidak ada khawatir. Ya, maka kami tidak sombong bahwa orang MTA itu mau masuk. Ya. Pendeta-pendeta masuk di cabang-cabang MTA itu orang khawatir yang mlebu dadi Kristen. Umahe jejer sisan toh. Majlisnya jejer, kalau Gemolong itu malah pondoknya Gemolong itu jejer dengan apa itu? Gereja apa itu? Gereja. Saya gandeng tembok toh, ini gereja, sebelahnya sini pondok MTA. Orang ini santri ini yang melu nyang gereja. Tidak ada. Rumah saya sendiri gandeng dengan gereja. Ini tembok, sebelah barat tembok ini gereja, sebelah timur tembok rumah saya. Ya ora enek iki anak saya melu nang gereja, kepengin ngrungokke kene ya ora. Kenapa kamu ribut? Jadi kalau orang Islam itu aktif mempelajari kitab sucinya, mencari agama, diamalkan dalam kehidupan, Allah mbak mereka keluar masuk, mau bagi-bagi ya, bagi duit, bagi beras, terima aja ning ora dadi Kristen. Kalau orang Islam itu tidak paham tentang Islamnya, akhirnya tidak percaya diri. Karena Islamnya yang tidak paham, maka perlu dipahamkan, dakwah itu terus dilancarkan. Cukup ya? Saya cukupkan sekian. Mari diakhiri. Alhamdulillah. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.